Mimpi memiliki rumah idaman dengan konsep syariah berubah jadi mimpi buruk bagi ratusan konsumen developer bodong di Kabupaten Bogor. Dengan iming-iming cicilan ringan dan tanpa riba, developer ini berhasil meraup keuntungan besar. Gimana mereka nipu konsumennya? Simak videonya agar kita jadi ngerti. Walau banyak yang bilang sewa rumah lebih menguntungkan, namun banyak orang ingin punya rumah untuk jadi aset yang pasti dari hasil kerja keras mereka. Nah, inilah celah yang dimanfaatkan developer yang bergerak di bawah PT Avara Mandiri Suryatama. Developer ini merupakan pengembang perumahan Avara First Hill di Desa Cihideng, Ilir, Ciampea, Kabupaten Bogor yang menerapkan proses pembiayaan kredit kepemilikan rumah atau KPR syariah yang relatif lebih mudah dibandingkan sistem KPR di perbankan. Tapi bohong. Namun ternyata PT Avara ini belum memiliki izin perumahan yang lengkap dan belum menguasai seluruh lahan yang dipasarkan atau dijual ke konsumen. Komisarisnya, Maman Setiawan, mengaku dari 10 hektar lahan yang direncanakan, baru 8.679 meter persegi lahan yang dibebaskan. Jadi jauh banget kan perbandingannya? Iya. Hal ini berdampak pada realisasi pembangunan unit rumah di perumahan Avara First Hill. Dari 723 unit yang akan dibangun, hanya 33 rumah yang selesai dibangun. Bahkan, petinggi manajemen PT Avara Mandiri termasuk direktur utama menghilang dengan membawa rekening yang digunakan untuk menerima pembayaran dari konsumen. Maman Setiawan sendiri yang mulanya bukan komisaris tiba-tiba jadi terseret, jadi kambing hitam dan masuk dalam jajaran komisaris pada perumahan tersebut. Kalau ini lagi jadi ada masalah. Tapi ya konsekuensinya dia juga mau jadi komisaris di perusahaan yang kayak gitu. Nah, seorang konsumen yang dirugikan akhirnya buka suara ya, sebut namanya Ibu Sari yang mengaku unit rumah yang dipesannya nggak kunjung dibangun meskipun telah mengeluarkan dana sampai 61 juta. Selamat, Anda kena prank. PPJP yang diterima Sari juga tidak ditemukan tanda tangan notaris. Loh, emang PPJP itu apa? PPJP atau perjanjian pengikatan jual beli sederhananya adalah kontrak awal antara konsumen dengan developer saat akan beli rumah. Jadi sebelum rumah ini benar-benar jadi, konsumen sepakat untuk membelinya. Di pasal 22 ayat 5 PP 12 tahun 2021 disebutkan PPJB dibuat setelah perusahaan memenuhi persyaratan kepastian atas apa aja? 1. Status kepemilikan tanah. 2. Hal yang diperjanjikan. 3. Persetujuan bangun gedung atau PBG sebagai pengganti IMB. 4. Ketersediaan sarana dan keterbangunan paling sedikit 20%. Namun berdasarkan pengakuan dari seorang penghuni di Avara First Hill, status kepemilikan tanah tersebut masih tanah adat Girik, jadi belum menjadi milik PT Avara Mandiri Suryatama sepenuhnya. Ngomong mincra-mincri saenake udeli dhewe. Selain itu, perusahaan ini juga baru merampungkan kurang dari 5% dari pembangunan unit rumah secara keseluruhan. Para konsumen akhirnya menggugat PT Avara Mandiri Suryatama ke Pengadilan Negeri Cibinong. Dalam putusannya pada 5 November 2020 lalu, Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan konsumen. Tergugat juga diminta untuk membayar kerugian material sebesar 3.842.636. Ya, Majelis Hakim juga menyatakan bahwa PPJB yang ditandatangani oleh developer ini dan para konsumennya batal demi hukum ya, karena tidak memenuhi persyaratan yang ada. Jadi dianggap tidak pernah ada dan nggak berlaku lagi. Nah, dari kasus ini jadi pelajaran berharga buat kita semua. Sebelum memutuskan beli rumah, pastikan kita teliti dan jangan mudah tergiur dengan iming-iming harga murah, skema yang lebih mudah, tanpa riba. Apalagi jika hanya akad sampai PPJB tanpa nggak tahu kapan AJB-nya ya, akta jual beli ini dibuat. Karena sebenarnya AJB ini yang menjadi dasar perolehan kepemilikan tanah. So, jangan lengah. Oke? Komen di kolom komentar dan jangan lupa share video ini ke teman kalian agar yang lain jadi ngerti.